Kami dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain, Universitas Negeri Makassar, dari kelas DKVB, kelompok 5, mata kuliah Metodologi Desain. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan nama saya Fatur Rahman dengan NIM 2408065 00014. Hai, perkenalkan nama saya Benedito Jefferson Kurniawan dengan NIM 24080650126. Halo, perkenalkan saya Raya Mulia Karini Air Karim dengan NIM 240806500021. Hai, saya Nostarisa Amora dengan NIM 2408065000025. Laporan tugas kelompok, penerapan metode-metode dalam proyek desain. Metodologi desain merupakan landasan penting dalam proses pengembangan produk yang tidak hanya estetis, tetapi juga relevan dan fungsional. Dalam konteks industri makanan ringan seperti keripik singkong kongsi, peran desain sangat krusial dalam membentuk persepsi konsumen dan menentukan keberhasilan produk di pasar. Oleh karena itu, pendekatan sistematis dalam metodologi desain menjadi kebutuhan utama dalam menciptakan solusi yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga menjawab kebutuhan pengguna dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Pada laporan ini, kelompok kami menerapkan berbagai metode desain mulai dari pemetaan, kebutuhan pengguna, hingga evaluasi dan penyempurnaan konsep kemasan. Tujuannya adalah untuk merancang kemasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga sebagai media komunikasi brand, alat pemasaran, serta sarana interaksi antara produk dan konsumen. Proses ini juga membuka wawasan kami mengenai pentingnya riset pengguna, analisis kompetitor, eksplorasi visual, dan uji coba konsep dalam menciptakan desain yang matang dan inovatif. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pemetaan kebutuhan pengguna. Langkah pertama dalam metodologi desain adalah memahami siapa pengguna produk dan apa yang mereka butuhkan. Kami melakukan observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumen memiliki sejumlah ekspektasi yang sepenuhnya belum terpenuhi. Yang pertama, kemasan yang lebih praktis dan fungsional. Pengguna menginginkan sistem buka tutup yang mudah, seperti ziplock, agar produk tetap renyah meski tidak dikonsumsi sekaligus. Hal ini sangat penting, terutama untuk produk cemilan yang biasa dikonsumsi secara bertahap. Informasi produk yang lengkap dan mudah ditemukan. Konsumen menyebut pentingnya informasi mengenai komposisi, tanggal kadaluarsa, sertifikasi halal, dan asal bahan baku yang harus disajikan secara jelas dan mudah dibaca. Tampilan visual yang menarik dan mencerminkan kualitas. Kemasan yang menarik dapat menciptakan kesan pertama yang kuat, khususnya di rak-rak minimarket yang dipenuhi kompetitor. Visual yang kuat juga mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang kedua, analisis pesaing. Kami membandingkan keripik singkong kongsi dengan beberapa merek keripik lokal dan nasional. Kami mencermati aspek desain visual, bahan kemasan, serta cara penyampaian informasi produk. Beberapa poin penting dari hasil analisis antara lain: yang pertama, kompetitor menggunakan pendekatan branding yang lebih kuat, misalnya dengan menampilkan cerita merek dan testimoni pelanggan langsung pada kemasan. Yang kedua, kemasan dari bahan daur ulang menjadi nilai jual tambahan yang mulai menjadi perhatian konsumen modern yang peduli lingkungan. Desain interaktif seperti QR code
menjadi tren baru yang memperkaya pengalaman konsumen dan memperluas cerita produk di luar kemasan fisik. Hasil analisis ini menjadi masukan penting dalam pengembangan desain keripik singkong kongsi agar dapat bersaing lebih efektif dan menyesuaikan diri dengan tren konsumen terkini. Baik, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu adalah pengembangan konsep desain. Berdasarkan riset dan analisis sebelumnya, kami mengembangkan beberapa konsep yang diseleksi melalui proses brainstorming dan uji kelayakan awal. Konsep yang dipilih mengusung pendekatan fungsional, estetik, dan berkelanjutan. Beberapa fitur utama dari konsep desain yang dikembangkan adalah sistem ziplock sebagai solusi menyimpan ulang. Kemasan dapat ditutup kembali untuk menjaga kerenyahan produk, memberikan kenyamanan bagi pengguna dan memperpanjang daya tahan produk tanpa tambahan bahan pengawet. Kedua, desain visual bergaya minimalis dengan warna alami. Penggunaan palet warna seperti coklat muda, hijau, dan krim yang menggambarkan kesegaran bahan alami dan mendukung kesan produk yang sehat dan natural. QR code interaksi di bagian belakang kemasan. Ketika dipindai, kode ini mengarahkan ke halaman web yang menyajikan informasi tentang petani singkong lokal, proses pembuatan keripik, serta visi sosial dari merek kongsi. Material biodegradable. Kami merancang kemasan menggunakan kertas karb berlapis dalam yang ramah lingkungan, namun tetap aman untuk makanan. Ini sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial merek. Kemudian bagian keempat yaitu adalah evaluasi dan umpan balik. Setelah konsep awal dikembangkan, kami melakukan pengujian terbatas tetap terhadap responden dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerjaan kantoran. Umpan balik ini yang diperoleh sangat membantu untuk penyempurnaan desain, seperti poin positif dan sistem ziplock dianggap sangat berguna, desain dianggap simpel tetapi juga elegan, QR code menambah pengalaman menarik dan membuat konsumen merasa lebih terhubung dengan merek. Kemudian B, saran perbaikan. Pertama, perlu penyesuaian ukuran font agar informasi tidak terlalu kecil. Kedua, material biodegradable perlu diuji lebih lanjut agar tidak mudah sobek. Kemudian ketiga, logo identitas brand perlu ditonjolkan lebih jelas agar langsung dikenali. Terakhir yaitu kesimpulan. Penerapan metode desain dalam proyek ini menunjukkan bahwa proses desain yang baik tidak hanya mengandalkan estetika, tetapi juga membutuhkan landasan riset yang kuat. Melalui pemetaan kebutuhan pengguna, analisis kompetitor, dan pengembangan konsep yang berorientasi pada pengalaman pengguna, kami berhasil menciptakan kemasan keripik singkong kongsi yang lebih fungsional, menarik, dan relevan dengan nilai-nilai keberlanjutan. Penerapan metodologi desain juga memperluas pemahaman kami bahwa desain bukan hanya tentang menciptakan produk, melainkan menciptakan pengalaman. Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, metode desain mampu menghasilkan solusi yang dapat memperkuat identitas merek, meningkatkan kepuasan pengguna, dan menciptakan dampak sosial serta lingkungan yang positif.